Oke, jika X kurang dari Y kurang dari 0, maka bilangan yang nilainya positif adalah, nah ini soal nomor 1 ya. Dan jawabannya yang ini nih. Oke, kita coba bahas ya. A ini yang menjawab benar hanya satu orang. Oke, ini nomor 1 ya. Nah, di sini kan kita punya X kurang dari Y kurang dari 0 ya. Itu kan artinya apa? X-nya kurang dari 0 ya. Dan Y-nya juga sama ya kan. Jadi dua-duanya itu adalah bilangan negatif ya. Kurang dari 0. Oke. Sekarang kita akan mencari mana operasi penjumlahan pengurangan di bawah ini yang hasilnya itu adalah bilangan positif gitu ya. Coba kita lihat yang A ya. Yang A itu kan eh, yang pertama ya, X plus Y. Kalau X dan Y-nya itu bilangan yang negatif, kalau kita jumlahkan hasilnya negatif atau positif? Negatif. Ya, negatifnya akan semakin besar, ya kan? Contohnya min 2 atau min 3 ditambah min 2 ya hasilnya min 5 ya kan. Kalau negatif ditambah negatif hasilnya negatif ya, kurang dari 0. Berarti bukan ini yang mau kita cari ya, karena yang mau kita cari adalah yang positif. X min Y ya. Berapa nih kalau X min Y itu positif atau negatif ya? X-nya kan nilai negatifnya lebih lebih besar ya kan dibandingkan dengan Y. Contohnya X-nya min 3, Y-nya min 2 gitu kan. Nah, sekarang kalau kita masukin ke sini X min Y ya kan, X-nya tadi min 3, Y-nya min 2 karena min ketemu min ya kan, berarti kan kalau um, X min Y ya, ya X-nya minus 3 dikurangi minus 2 ya kan, berarti kan min ketemu min plus ya, plus 2, jadi min 3 ditambah 2 hasilnya negatif ya, hasilnya negatif. Nah, jadi tipsnya dari saya kalau nemu soal gini, kasih pilih aja satu satu nilai ya, satu angka, pilih aja X-nya berapa, Y-nya berapa gitu. Kayak tadi misalnya X-nya min 3 misalnya, kemudian Y-nya min 2 gitu kan. Nah, sekarang kita kita coba lihat yang ketiga ya. Nah, di sini kan satu satu per X min satu per Y. Ini kalau kita sederhanakan bentuknya gimana? Ini kan kali silang aja ya. Ini penyebutnya kita samakan XY, ya kan? XY dibagi X, itu Y, Y kali 1 Y, atau kali silang ini ya. Ini X kali min 1. Oke, ini hasilnya positif atau negatif nih? Kalau kita lihat pembilangnya Y min X, tadi kalau kita misalkan Y-nya adalah min 2 dan X-nya min 3, kemudian min ketemu min nanti 3-nya akan jadi positif, ya kan? Maka sebentar, ada yang masuk. Ya kan? Maka yang atas ini hasilnya positif, ya kan? Ya, nanti gini aja, kasih pemisalan X-nya min 3, Y-nya min 2 gitu ya. Jadi yang ini positif, yang ini hasilnya positif, yang bawahnya juga positif ya, karena minus dikali minus kan hasilnya positif. Jadi ini hasilnya positif ya, lebih dari 0 gitu. Jadi jawabannya yang ketiga. Tapi nggak apa-apa, kita lihat aja. Kenapa yang pilihan keempat salah? Ini ada
1/X ditambah 1/Y. Ini bedanya tinggal ininya plus ya. Y plus X dibagi XY. Nah, kalau Y plus X itu kan, lihat di sini X plus Y kan negatif ya. Jadi ini negatif. Kemudian yang ini positif ya. Negatif kalau dibagi positif itu hasilnya negatif ya. Minus kalau dibagi positif hasilnya minus ya. Oke, jadi bukan yang pilihan keempat jawabannya. Kalau yang kelima gimana? Min X per Y. Tapi kalau kalian udah yakin yang nomor 3, pilihan ketiga benar, kalian nggak usah ngerjain juga nggak apa-apa ya. Ini kemungkinan salah, tapi sini kita akan tunjukkan aja. Oke, ini kita samakan penyebutnya, sama ya, XY, kemudian XY dibagi Y. Itu X kali X min X kali min X kuadrat ya. Kemudian X-nya dibagi X itu Y kali Y kuadrat. Jadi min Y kuadrat. Gitu. Oke. Ini ya X kuadrat tuh kalau X-nya negatif, maaf di sini suara hujan besar ya. Ya, kalau X-nya negatif, dikuadratkan kan jadi positif ya. Berarti ini tetap negatif hasilnya karena negatifnya di luar. Ini juga sama negatif, negatif dikurangi negatif, hasilnya negatif. Ini hasilnya negatif ya. Yang bawah hasilnya positif ya. Jadi hasil pembagiannya negatif gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang ini ya. Oke. Kita lanjut. Nah, jika X itu ada yang masuk. Oke. Jika X itu nilainya antara 2 sampai 4, di mana 2 dan 4-nya nggak termasuk, dan Y-nya itu antara 3 sampai 5, maka W sama dengan X plus Y. Dan W sama dengan X plus Y, maka nilai W berada antara nilai, oke. Jadi W ini akan menjumlahkan antara X dan Y. Ya. Maka kalau mau dijumlahkan, kita mau cari tahu range-nya itu dari berapa sampai berapa. Ya. Minimumnya berapa, maksimumnya berapa. Ya. Nah, ini tinggal dijumlahkan ujung-ujungnya. Ya. Ini kan. Kemudian Y-nya. Nah, gimana kalau X plus Y? X plus Y itu kan X kan minimumnya 2 ya, Y minimumnya 3. Berarti nilai X plus Y itu lebih besar daripada ya 2 tambah 3 gitu. Dan dia akan lebih kecil dari 4 tambah 5 gitu ya. Jadi ini X plus Y-nya akan lebih besar dari 5 dan ini akan lebih kecil dari 9 gitu ya. Ini nomor 2 ya. Jadi X plus Y itu atau W itu berada antara nilai 5 dan 9. Oke. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan jangan sungkan, langsung ngobrol aja, langsung open mic. Nanti bisa saya ulangi kalau ada yang belum jelas pembahasannya ya. Oke, kita lanjutkan nomor 3. Kecepatan sebuah kereta api 50% lebih cepat dibandingkan dengan kecepatan sebuah bis. Kedua moda transportasi tersebut berangkat dan sampai pada waktu yang sama dari kota A ke kota B sejauh 75 km. Jika kereta api berhenti di sebuah stasiun antara kota A dan B selama 12,5 menit, maka kecepatan bis adalah, oke. Ini yang jawab 4 orang yang betul. Oke, kita akan lanjutkan ke soal nomor 3 ya. Kita misalkan kecepatan bisnya itu adalah X ya. Jadi X ini adalah kecepatan bis.
maka kecepatan keretanya itu berapa? Kecepatan keretanya itu kan 50% lebih cepat dibandingkan dengan kecepatan bis. Kalau kecepatan bisnya X, maka kecepatan keretanya itu X ditambah 50% dari X, gitu ya. X ditambah 50% dari X. Atau X ditambah 50% itu kan setengah ya. Ya kan 50% lebih dari kecepatan bis kan. Ini kan X tambah setengah X. Berarti ini 3/2X. Jadi kecepatan keretanya itu 3/2X. Oke, kemudian informasi berikutnya kita dapat kedua moda transportasi tersebut berangkat dan sampai pada waktu yang sama dari kota A ke kota B. Jadi berangkatnya sama katanya, sampainya juga sama. Tapi kenapa kecepatannya berbeda? Kok berangkat dan sampainya bisa sama? Nah, itu karena di sini kereta apinya berhenti di stasiun antara kota A dan B selama 12,5 menit. Jadi sebenarnya si kecepatan kereta itu 12 menit lebih dulu, ya kan? Seandainya dia tidak istirahat gitu ya. Jadi kalau kita kurangkan nih waktu tempuh antara ya selisih antara waktu bis ya dikurangi dengan waktu tempuh kereta itu sebenarnya 12,5 menit ya kan. Nah, ingat kalau waktu tempuh itu kan kalau apa? Kecepatan itu jarak dibagi waktu ya kan. Berarti kalau waktu itu jarak dibagi kecepatan ya kan. Nah, ini kan jaraknya sama ya 75. Kecepatan bisnya adalah X minus kalau kereta eh, waktunya sorry jaraknya sama ya 75, cuman kecepatannya yang beda. Ini 3/2X itu sama dengan 12,5 gitu ya. Nah, sekarang yang ditanyakan itu kan berapa X ya? Berapa kecepatan bis ya? Berarti berapa X ya kan? Nah, ini kalau diselesaikan, oke, 12. Oke, ini dalam menit ya. Sedangkan kecepatan kan dalam jam ya. Berarti kita perlu mengubah dulu di sini deh. 12,5 menit itu kan berapa? Ya, 12,5/60 jam. Ya nggak? Gitu. Jadi di sini berarti supaya satuannya sama ya, kita tulis kalau perbandingannya, kalau mau kita konversi ke jam berarti ini 12,5/60 jam gitu ya. Atau jamnya nggak usah ya, karena satuannya udah sama nih sekarang. Kilometer per jam tadi kan, kalau dan ini udah diubah jadi. Nah, kemudian di sini kita punya apa? Kalau misalnya ini ya, 3/2-nya kita selesaikan. Ini kan sama dengan itu kan gini ya, 75 dibagi 3/2 ya. Ini kan sama dengan 75 dikali 2/3 ya. Bisa di apa? Kalau dikali ini dibalik gitu ya, jadi 2/3. Ini jadi 150/3 sama dengan 50 ya. Jadi ini berarti hasilnya ini 50/X ya. Ini sama dengan
Oke, kalau ini kita ubah menjadi bilangan biasa ya, bukan desimal, berarti ini 125 per 10 kali 60, ya nggak? Kan 125 kalau dibagi 10 kan 12,5 ya. Ini supaya nggak jadi desimal aja hasilnya. Jadi gini kan ya. Oke, jadi ini berarti kita tulis. Oke, ini 75 dikurangi 50 berapa? 25 ya. 25 per X sama dengan. Oke, ini 125 per berapa? 600 ya. 125 per 600 kalau kita sederhanakan. Dibagi 25 misalnya. 125 dibagi 25 itu 5 ya. 600 kalau dibagi 25 itu 24 ya. Oke. Jadi sekarang kita punya kali silang ya. Ini 5X sama dengan 24 kali 25. Berarti X-nya sama dengan ya 24 kali 25 per 5 ya. Dan ini hasilnya ya, nanti silahkan dihitung. Hasilnya 120. Ya, jadi jawabannya 120 km per jam. Apakah suara saya masih terdengar? Di sini hujan deras. Oke, semoga terdengar ya. Sebentar, saya izin dulu ya karena ini suasana hujan. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, sebuah maskapai penerbangan melakukan penerbangan domestik sejauh 600 km, sedangkan karena cuaca buruk, maka kecepatan rata-ratanya berkurang sebesar 200 km per jam. Dan waktu tempuhnya bertambah 30 menit. Nah, durasi penerbangan jika dalam kondisi normal adalah, nah ini pakai konsep perbandingan. Sebenarnya yang tadi juga perbandingan ya. Tapi perbandingan terus ditambah ada selisih ya. Oke. Kita coba ini nomor 4 ya. Oke. Di sini yang diamati kan ada selisih kecepatan ya. Nah, karena cuaca buruk, maka kecepatan rata-ratanya, nah itu ya, ada selisih kecepatan antara kecepatan normal dengan kecepatan cuaca buruk ya. Ya sebut saja delay ya, di situ ada delay ya. Nah ini kan delaynya itu, ya selisih kecepatannya itu 200 km per jam ya kan, ya sebut saja 200. Nah masih ingat tadi kalau kecepatan itu berarti jarak dibagi waktu ya. Nah jaraknya ini kan jaraknya sama ya, 600 ya. Jadi ini 600 dibagi waktu. Ya, waktunya ini kalau normal berapa? Kan nggak diketahui ya. Durasi penerbangan jika dalam si normal. Berarti kita tulis saja X. Nah, kalau yang delay itu nambah 30 menit dari yang normal ya kan. Berarti di sini jaraknya sama juga ya, 600 dibagi dengan X plus 30 menit ya. Tapi kita samakan dulu satuannya ya. Ini kan dalam jam ya. Berarti 30 menit itu tambah setengah ya. Jadi ini tambah setengah jam gitu ya. Terus kita tulis sama dengan 200. Nah, ini kemudian ini 600 per ya ini kalau disamakan penyebutnya 2x plus 1 per 2 ya. Oke, sama dengan 200. Nah, ini gimana nih nyelesainya? Ini
Oke, masing-masing bisa dibagi 200 ya. Kita bagi 200 dulu. Karena ini kan ada 600, 600, 200 ya. Berarti ini jadi 3 per X min 3 per 2X plus 1 per 2 sama dengan 1 ya. Oke, kemudian gimana nih? Ini 3 per ini itu kan sama dengan, oke di sini deh. 3 dibagi dengan 2X plus 1 per 2. Itu kan sama dengan 3 kali dibalik ya. 2 per 2X plus 1 ya. 3 kali 2, 6 ya. Jadi 6 per 2X plus 1 gitu ya. Oke ya, jadi ini kita punya 3 per X, kemudian ini 6 per 2X plus 1 sama dengan 1 ya. Kalau kita samakan penyebutnya, tinggal kali silang ya. Ini 3 kali 2X plus 1. Ini ke sini. Min 6X. Yang satu ini dikali ini. Jadi kalau disamakan penyebutnya, ini kali ini penyebutnya. Ya kan? Tapi karena nanti semuanya sama, jadi penyebutnya kita jadi hilang. Nah, gitu ya. X kali ini. Oke, kemudian gimana nih? Ya udah kita selesaiin ya. 3 kali 2X, 6X. 3 kali 1, 3. Min 6X. Sama dengan X kali 2X. 2X kuadrat. X kali 1 plus X ya. Ini, oke, berarti kita punya 2X kuadrat plus X min 3 ya. 3-nya pindah ruas ke kanan. Ini kalau difaktorkan, ini kan berarti 2X kali X ya. Supaya jadi 2X kuadrat. Nah ini kalau 3 itu faktornya antara 1, 3 atau 3, 1 gitu ya. Oke, kita coba dulu 1, 3 ya. Ini hasilnya kalau dikaliin 1X, ini kalau dikaliin 6X. Gak mungkin dapat 1X ya. Kalaupun dijumlahkan jadi 7, walaupun dikurangkan kan 5 selisihnya. Jadi berarti bukan 3, 1 ya. Ini bukan 1, 3, berarti ini 3, 1. Ini hasilnya 3X, ini hasilnya 2X ya. Ini hasilnya 3X, ini hasilnya 2X ya. 3X dan 2X kan kita bisa dapetin X ya. Dengan cara ini dikurangi 2X ya. Berarti 3X-nya harus positif, berarti supaya positif ininya plus, dan 2X-nya supaya negatif hasilnya di sini minus ya. Ya kan 2X kali min 1 min 2X. Jadinya 3X dikurangi 2X hasilnya 1X. Dan ini kalau dikalikan 3 kali min 1 hasilnya min 3 ya. Jadi ini faktornya. Berarti kita punya 2X plus 3 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan min 3 per 2 ya enggak? Atau X min 1 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 1. Ya kan? Karena X ini menunjukkan waktu ya. Gak mungkin waktunya itu negatif ya. Jadi ini gak mungkin nih. Karena negatif ya kan. Berarti hasilnya adalah 1 jam ya. Oke, kalau ada yang mau bertanya silahkan langsung open mic aja. Biar nanti saya ulangi atau saya jawab dulu ya sebelum lanjut. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan. Jika seseorang berjalan dengan kecepatan 14 km per jam, dia akan menempuh 20 km lebih panjang jika dibandingkan dengan ketika dia berjalan 10 km per jam. Jarak yang sebenarnya dia tempuh adalah, nah ini juga perbandingan, tapi karena nggak ada masalah selisih ya. Kalau dua soal sebelumnya kan ada selisih ya. Oke, ini nomor
5 ya. Oke, ini nomor 5. Nah, di sini kan informasinya ada kecepatan, ada juga tentang waktu tempuh. Tentang jarak, sorry. Tentang jarak ya kan. Berarti kita bandingkan antara kecepatan dengan jarak. Nah, ini kecepatan yang pertama kita bandingkan dengan waktu tempuh, gitu kan. Kemudian kecepatan 2 dengan informasi waktu tempuh yang kedua. Oke, nah kecepatan yang pertama berapa nih? Nah, jika kecepatan kalau dia 14 km per jam, katanya, berapa jarak yang ditempuhnya? 20 km lebih panjang ya. Kalau Oke, berarti kalau normal di sini kan 10 ya. Kalau normal berarti dia X misalnya. Kalau 14 km per jam kecepatannya dia 20 km lebih panjang berarti X plus 20. Iya nggak? Jadi ini kalau normal ya. Jadi kalau normal eh, 10 km per jam itu X nggak diketahui. Kalau ini 20 km lebih panjang gitu. Nah, ini tinggal kali silang ya. 14 kali X, 14X, 10 kali X plus 20 ya. 10 kali X, 10X, 10 kali 20, 200 ya. Ini kalau pindah ruas ke sini jadi 4X sama dengan 200, berarti X-nya sama dengan 50. 50 apa? Kilometer ya. Oke, ada yang masuk. Oke, 50 kilometer ya. Tapi sayang sekali tidak ada yang menjawab dengan benar ya. Oke, ini pakai perbandingan ya. Tolong diingat. Ingat. Soal perbandingan memang belum muncul ya di latihan-latihan sebelumnya yang saya kasih. Oke, berarti masih kesulitan ya. Baik. Rata-rata penghasilan per bulan dari 350 pedagang adalah 5,5 juta rupiah. Dan perbandingan banyaknya pedagang laki-laki dan perempuan adalah 3:4. Jika rata-rata penghasilan kelompok laki-laki adalah 5,6 juta rupiah, berapa juta rata-rata penghasilan kelompok perempuan? Nah, ini ada satu orang yang menjawab dengan benar ya. Oke, ini nomor 6 ya. Jadi kalau kita lihat, oke, kita coba mulai dari perbandingan ini ya. Jadi perbandingan pedagang laki-laki dan perempuan kan 3:4 ya. Dan total pedagangnya kan 350 ya. Berarti eh, banyaknya pedagang laki-laki ini, banyaknya pedagang laki-laki itu berarti kan tahu ya gimana cara mengetahui kalau kita tahu perbandingan, kemudian kita pengen tahu banyaknya pedagang laki-laki itu dengan cara rasionya dibagi dengan jumlahnya, ini 3 tambah 4, 7 ya, dikali dengan total jumlah pedagangnya ya, 350. Nah, ini hasilnya 350 bagi 7, 50. 50 kali 3, 150 ya. Sekarang yang pedagang perempuan nih. Pedagang perempuan berapa? Kan 3:4 ya, berarti 4/7 kali 350. Atau 350 dikurang 150 juga bisa ya. Nah, sisanya kan hasilnya 200 ya kan. Nah, kemudian di sini kita punya informasi ini. Rata-rata penghasilan per bulan dari 350 pedagang. Jadi ini rata-rata total ya, 5,5 juta rupiah. Tapi di sini eh, yang laki-laki itu ternyata penghasilannya beda sama yang perempuan ya. Kalau yang laki-laki 5,6 juta, kalau yang perempuan, nah itu yang ditanyakan ya. Berarti kalau total penghasilan itu kan, atau gini, rata-rata penghasilan ya,
Nah, ini kan yang laki-laki yang 150 nih, sedangkan penghasilannya itu 5,6 ya kan, ditambah. Nah, ini total penghasilan nih. Total penghasilannya dulu nih, 200 ya kan, dikali ya ini rata-rata penghasilan perempuan nggak diketahui ya, dibagi dengan total pedagang semua ya, 350. Nah, gini kan cara menghitung rata-rata penghasilan total semuanya, jumlah pedagang laki-laki dikalikan dengan penghasilannya berapa, ditambah pedagang perempuan dikali penghasilannya berapa, dibagi dengan total semua pedagang ya kan, dan ini hasilnya katanya sama dengan 5,5 gitu ya. Nah, ini tinggal diselesai nih. 150 kali 5,6 840 ya, ditambah 200 X bar P ya, sebut saja. Ini yang ditanyain nanti ini ya, X bar P ini ya. Sama dengan ini kali silang aja ya, 350 kali 5,5 ini 1925 ya. Kemudian 200 X bar P itu 1925 dikurangi 840 ya. Hasilnya adalah ya, atau gini, kalau udah ngerti tulisnya gini aja ya. 925 dikurangi 40 dibagi 200 ya. Ini hasilnya adalah, silahkan dicek, 5,425 juta ya. Jadi rata-rata penghasilan perempuan itu adalah 5,425 juta ya. Ini yang B jawabannya ya. Oke, nggak apa-apa. Kita akan lanjutkan. Kalau ada pertanyaan boleh. Kalau enggak, kita akan lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 7. Oke. Untuk menganalisis suatu data, komputer memerlukan waktu 2 jam 55 menit. Jika komputer mulai menganalisis data tersebut pukul 22,40, maka komputer akan selesai menganalisis pada pukul, oke, ini tentang jam ya, penjumlahan jam. Oke, jadi si komputer kan mulainya jam 22.40 ya. Dan waktu pemrosesannya itu selama 2 jam 55 menit ya. 2 jam. Jam berapa nih selesainya gitu kan? Nah, kalau kita jumlahkan jamnya, berarti kan jam 00 ya. Ditambah, ini ada 40 menit, ini ada 55. Jadi, 90. Ya nggak? Jam 00, 95 menit. Dan 95 menit itu kan 1 jam. Ya, 60 tambah 35 ya. 1 jam 35 menit gitu ya. Berarti dia akan selesai jam 01.35 ya. Oke. Ada 2 orang yang benar untuk menjawab pertanyaan ini. Oke, kita lanjutkan. Oke, ini juga tentang jam. Soal nomor 8. Ada 3 jam 35 menit 25 detik. Terus ada 4 jam 45 menit 35 detik. Jumlah waktu pada, oke, ini kita jumlahkan ya. Ada 3 jam 35. Kemudian kita punya 4 jam 45 menit
35 detik ya. Nah, ini dijumlahkan ya. Ini kalau jumlahkan dari detiknya dulu ya. Ini hasilnya berapa? 60 ya. 60 itu berarti ya akan kembali ke 0 ya. Nanti nambah 1 ke sini gitu ya. Ini berapa ini? 80 ya. 81 ya. 81 itu kan lebih dari sejam ya. Sisanya 21 menit gitu ya. Ini satunya ke sini gitu. Nanti ini berarti jadi 8 jam ya. Jadi hasilnya 8 jam. Oke, ini ya ada 2 orang yang jawab betul. Oke, kita lanjut soal yang terakhir di paket yang pertama ini di sore hari ini. Nah, luas dari suatu persegi A adalah 9 cm. Jika keliling dari persegi B adalah 3 kali keliling persegi A, maka luas persegi B adalah, oke, di sini diketahui uh, luas persegi A ya, itu adalah 9. Maka berapa sisinya? Kalau persegi kan sisi kali sisi ya, 3 ya. Kemudian, jika keliling persegi B adalah 3 kali keliling persegi A, jadi katanya keliling. Oke, kita tulis dulu keliling persegi A berapa? 4 kali sisi ya. 4 kali SA ya. Berarti 4 kali 3. Ini 12 berarti ya. Nah, keliling persegi B ya. Keliling persegi B itu sama dengan 3 kali keliling A. Ya kan, yang ditanyakan adalah luasnya. Berapa berarti ini kan keliling A-nya udah tahu nih 12. Berarti 3 kali 12 hasilnya 36 ya. Dan yang ditanyakan adalah berapa luas persegi B ya. Untuk mencari tahu luas persegi B, kita harus tahu dulu berapa sisi dari si B-nya, ya kan? Kelilingnya kan 36, berarti tinggal 36 dibagi 4, ya enggak? Hasilnya adalah 9. Yang ditanyakan kan luas persegi B ya, luas persegi B kan 9 kali 9 ya. Hasilnya 81. Oke. Gitu? Ada yang mau ditanyakan?